Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian serta Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya sebentar untuk mendengarkan saya presentasi. Nah, jadi di sini tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini tujuan saya itu saya menindaklanjuti tentang tugas dari PKG Kabupaten Buleleng, yaitu tentang rencana tindak lanjut yang akan dikumpulkan di LMS di PMM. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian yang hebat. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama. Di sini saya memiliki judul program kegiatan yang berjudul Peran Tragala. Di sini peran Tragala ini diambil dari pengenalan permainan tradisional Megale-Gale. Jadi yang sebelumnya prestasi siswa kita kan sudah pernah mendapatkan juara di kampus Uniksa. Jadi di sini mengapa saya mengambil judul ini? Karena di sini saya ingin memperkenalkan permainan ini dari kelas bawah ya. Jadi saya akan memperkenalkannya, saya ambil dari kelas 4. Jadi di sini yaitu judulnya pengenalan permainan tradisional Megale-Gale. Jadi yang kedua di sini saya memilih judul tersebut karena memiliki latar belakang. Di sini latar belakangnya yaitu melalui permainan Megale-Gale ini atau permainan tradisional ini, peserta didik dapat belajar berbagai hal yang ada di permainan Megale-Gale, seperti belajar gerak fundamental, kerjasama tim dan nilai-nilai sportivitas. Jadi selain itu juga kita sebagai guru bisa memperkenalkan permainan tradisional kepada peserta didik. Jadi yang selanjutnya, di sini saya memiliki tujuan pembelajaran dari program kegiatan saya. Yaitu saya memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui aktivitas olahraga tradisional atau permainan tradisional. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya kesehatan dan kebugaran. Jadi di sini yang poin yang kedua ini di mana disebutkan tentang pentingnya kesehatan dan kebugaran, yaitu melalui permainan. Jadi anak-anak di sana bermain, bergerak sehingga bisa anggota tubuh atau otot-otot mereka bisa bergerak dan bisa dibilang sehat dan bugar. Jadi yang ketiga yaitu mengenalkan permainan tradisional Megale-Gale kepada peserta didik. Jadi kenapa saya memilih tujuan yang ketiga? Nah, jadi di sini sebelumnya kan waktu ke perlombaan itu diambil dari kelas 5 dan kelas 6 saja. Jadi saya memilih dari kelas 4 supaya nanti pada saat persiapan ada pertandingan atau turnamen kita sudah siap, peserta didik sudah siap mengikutinya. Jadi selanjutnya di sini saya memiliki langkah-langkah. Jadi di sini ada 5 langkah-langkah yang akan saya ambil. Yang pertama yaitu penyampaian bagaimana permainan Megale-Gale, bagaimana permainan tradisionalnya. Yang kedua, setelah peserta didik mengenal apa itu permainan Megale-Gale, di sini yang kedua mereka akan membuat kelompok di kelasnya masing-masing. Jadi satu kelas itu kita bagi menjadi kurang lebih 4 kelompok. Jadi yang selanjutnya yaitu latihan setiap hari Rabu di sekolah. Jadi kenapa saya memilih hari Rabu? Karena di sana bertepatan dengan peserta didik kelas 4 melakukan jam pelajaran olahraga atau jam PJOK, karena biar tidak mengganggu jam pelajaran yang lainnya. Jadi yang selanjutnya di sini peserta didik latihan secara mandiri di rumah. Jadi tidak hanya mengandalkan di sekolah saja, tapi dia akan juga ikut berlatih atau bermain di rumahnya masing-masing. Selain melakukan latihan, juga bisa memperkenalkan permainan tradisional di masyarakat di sekitar rumah mereka. Jadi yang selanjutnya hari H, jeda semester, di hari H-nya saya lakukan di jeda semester ganjil. Jadi setelah ulangan penilaian akhir semester, saya rencananya melakukan
kegiatan Megale-Gale ini, yang sebelumnya hanya diperkenalkan, tapi di hari H jeda semester saya sudah melakukan kayak SEM dia atau turnamen mini di kelas itu aja. Yang selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini saya menggunakan 3, ya. Di sini ada 3 aset. Yang pertama, peserta didik. Saya gunakan kelas 4. Yang kedua, ibu kepala sekolah. Yang ketiga, bapak ibu guru kelas. Ya. Jadi di sini saya memilih guru kelasnya, yaitu 1 saja, ya, yaitu wali kelas 4. Jadi saya pakai wali kelas 4 saja karena bertepatan dengan kelas yang digunakan, ya. Jadi selanjutnya di sini ada aset best thinkingnya. Jadi di sini ada aset manusia, aset politik, aset fisik, dan aset politik, dan yang terakhir ada aset budaya. Di sini yang dimaksud aset manusia yaitu contohnya peserta didik, kepala sekolah, guru kelas yang tadi saya sebutkan, serta peserta didik yang lainnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus yang kedua, anggota aset fisiknya, yaitu di sini lapangan. Kita mempunyai lapangan yang bisa dibilang mencukupi untuk melakukan permainan tradisional ini. Terus yang ketiga ada aset politik. Di sini aset politiknya ibu kepala sekolah dan guru kelas. Dan yang terakhir ada aset budaya. Jadi yang di sini dimaksud aset budaya itu tentang permainan tradisionalnya. Kita mengenalkan kembali bagaimana permainan tradisional tersebut. Jadi yang selanjutnya, di sini rencana evaluasi. Ya, dalam evaluasi ini saya merencanakan adanya refleksi kegiatan ini secara langsung, yang dimana ada keterlibatan dari bapak ibu guru sekalian dan peserta didik itu sendiri. Jadi di mana proyek ini atau kegiatan ini dilakukan, saya mendapatkan evaluasi atau umpan balik dari peserta didik dan dari bapak ibu sekalian. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya di sini kemungkinan tantangan atau challenge-nya. Jadi di sini ada kemungkinan tantangannya yang dialami dari kegiatan ini adalah banyak peserta didik yang sulit melakukan latihan di rumah. Selain itu juga jarak rumah peserta didik dalam satu kelompok mungkin jauh. Terus jadi nantinya saya akan kemas agar kegiatan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi di sini mungkin itu salah satu tantangannya, karena peserta didik kan rumahnya bisa dibilang jauh-jauh dia. Jadi ada jarak itu, kalau bisa orang tuanya mengantarkan, kalau tidak kan kasihan juga peserta didiknya jalan jauh ke kelompoknya untuk melakukan latihan. Itu kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi. Jadi nanti mungkin setelah ini saya akan bagi kelompoknya. Itu saya akan tanya dulu rumah mana yang paling dekat, biar tidak dia mengalami kesulitan ini. Jadi yang selanjutnya ucapan terima kasih. Jadi sebelum ucapan terima kasih ini saya ucapkan, mungkin bapak, ibu, dan ibu kepala sekolah ada yang ditanyakan terkait kegiatan atau proyek saya. Di sini proyek ini bisa dilanjutkan atau bisa dilaksanakan sama seperti dengan proyek P5. Ya, kegiatan P5-nya bisa kita ambil ini jika Bapak Ibu sekalian berkenan, seperti itu. Jadi biar tidak hanya di kegiatan saya ini saja. Mungkin kedepannya bisa dilanjutkan. Apakah ada yang ditanyakan tentang kegiatan saya? Sudah? Jelas? Nah, jadi sebelum saya tutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru hebat sekalian sudah mau mendengarkan sosialisasi tentang program kegiatan yang saya buat. Ya, tadi mungkin saya lupa mengawali dengan Om Swastiastu, tapi saya tutup dengan Para Musanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.